Perkenalkan, nama saya Valentino Gorantokan dari kelas 12 kimia 1. Saya akan menjelaskan sedikit materi kimia mengenai kimia unsur. Golongan yang pertama yaitu gas mulia. Unsur-unsur non-logam yang sukar bereaksi membentuk senyawa karena susunan elektron sudah stabil. Unsur-unsur yang terdapat pada golongan gas mulia yaitu unsur helium, natrium, argon, kripton, xenon, dan radon. Unsur helium memiliki elektron valensi 2, sedangkan unsur natrium, argon, kripton, xenon, dan radon memiliki 8 elektron valensi. Untuk helium adalah unsur yang terdapat paling banyak di alam, sedangkan unsur argon terdapat paling banyak di atmosfer. Biasa lah. Setelah kita mengenal unsur-unsur yang terdapat pada golongan gas mulia, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat gas mulia. Pertama, yaitu elektron valensinya berjumlah 2 dan 8. 2 untuk unsur helium dan 8 untuk unsur lainnya. Yang pertama yaitu elektron valensinya berjumlah 2 dan 8. 2 untuk unsur helium dan 8 untuk unsur lainnya karena elektron valensinya berjumlah 2 dan 8. Yang menyebabkan yang pertama yaitu stabil atau sukar bereaksi. Yang kedua, gas monoatomik atau atom tunggal. Dan yang ketiga, energi ionisasi sangat besar dan yang berarti unsur tersebut sukar untuk melepaskan elektron. Dan keempat, keelektronegativan sama dengan 0 atau berjumlah sangat kecil. Yang kedua yaitu jari-jari ke bawah makin besar. Yang menyebabkan pertama, kerapatan dan titik didih makin besar karena gaya London makin besar. Yang kedua, energi ionisasi ke bawah makin kecil sehingga makin mudah disintesis senyawanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat gas mulia yang tertera pada tabel berikut. Pertama, jari-jari koefisien. Unsur helium memiliki jari-jari koefisien yaitu 50, natrium 71, argon 98, kripton 112, xenon 131, dan radon 145. Seperti yang telah dibahas pada slide sebelumnya, nilai jari-jari koefisien makin ke bawah makin besar. Energi ionisasi unsur helium memiliki energi ionisasi sebesar 2640, natrium dengan 2080, argon 1520, kripton 1350, xenon 1170, dan radon 1040. Nilai energi ionisasi makin ke bawah makin kecil. Untuk nilai keelektronegatifan helium, natrium, dan argon tidak memiliki nilai keelektronegatifan atau sama dengan 0. Untuk kripton, xenon, dan radon memiliki nilai keelektronegatifan yang sangat kecil yaitu kripton dengan nilai 3,2, xenon dengan nilai 2,4, dan radon dengan nilai 2,1. Yang terakhir, bilangan oksidasi untuk unsur helium, natrium, dan argon memiliki bilangan oksidasi 0, sedangkan untuk kripton memiliki bilangan oksidasi 0, dan 2, sedangkan xenon 0, 2, 4, 6, dan 8, sedangkan radon 0 dan 4. 2. Pembentukan gas mulia. A. Gas helium. Helium ditemukan terdapat dalam gas alam di Amerika Serikat.
Gas helium mempunyai titik didih yang sangat rendah, yaitu negatif 268,8 derajat Celcius, sehingga pemisahan dengan cara pendinginan sampai gas alam akan mencair sekitar negatif 156 derajat Celcius, dan gas helium terpisah dari gas alam. B. Gas argon, neon, kripton, dan xenon. Udara mengandung gas mulia argon, neon, kripton, dan xenon, walaupun dalam jumlah yang sangat kecil. Gas mulia di industri diperoleh sebagai hasil samping dalam industri pembuatan gas nitrogen dan gas oksigen dengan proses destilasi udara cair. Pada proses destilasi udara cair, udara kering atau bebas uap air didinginkan sehingga terbentuk udara cair. Pada kolom pemisahan gas argon bercampur dengan banyak gas oksigen dan sedikit gas nitrogen karena titik didih gas argon senilai negatif 189,4 derajat Celcius. Tidak jauh berbeda dengan titik didih gas oksigen bernilai negatif 182,8 derajat Celcius. Adapun untuk menghilangkan gas nitrogen dilakukan cara destilasi sehingga dihasilkan argon dengan kemurnian 9,999%. Gas neon yang mempunyai titik rendah negatif 245,9 derajat Celcius akan terkumpul dalam kubah kondensor sebagai gas yang tidak terkonsentrasi. Yang ketiga, kegunaan gas mulia. Helium, pengisi balon udara, pendingin koil, campuran dengan gas H2 untuk menyelam, neon untuk reklame, lampu di landasan pesawat terbang, cairan pendingin reaktor nuklir. Argon, pengisi bola lampu sebagai atmosfer inert pada penelasan. Kripton digunakan dalam fotografi kecepatan tinggi. Xenon, lampu blitz membius pasien, digunakan pada reaktor nuklir. Yang terakhir, radon, cat angka jam, terapi kanker, dan sistem peringatan gempa. Sekian penjelasan saya mengenai materi kimia unsur. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengetikan dan pengucapan kata. Sekian dan terima kasih.